Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Bu Sari selaku CGP. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka pemaparan dari program CGP. Mudah-mudahan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu saya sampaikan, mohon nanti Pak Binsar memang menjadwalkan untuk kombel 1 jam pelajaran setiap hari, setiap minggu. Karena hari ini jamnya sudah berubah pula, kita pulang jam 1 pula. Jadi kita kemarin menjadwalkan ketika menjelang jam 3. Jadi kalau ini kita ambil yang kira-kira habis ini, walaupun 40 menit atau 30 menit nggak apa-apa. Dalam satu minggu kita tetap berkumpul, mungkin selain memang menindaklanjuti bimtek saya dengan Bu Sari yang kemarin itu demikian. Dan memang ada paradigma atau pemahaman baru selain yang kita pahami dulu. Yang kita pahami dulu bahwa kombel itu sekolah kita misalkan PMM-nya harus terdaftar di Kemendikbud ya dan lain sebagainya. Ternyata PMM yang satu orang sudah ini oleh Bu Yuni itu kombel sekolah kita tidak kita daftarkan di sana. Karena kita menjadi bagian misalkan kombel PMM Kepri mana gitu. Jadi tidak sekolah kita didaftarkan di sana. Karena itu rumah tangga kita. Kalau nanti mau orang bergabung dengan sekolah kita kan semacam campur aduk gitu. Nah, kombel sekolah kita itu ada, yaitu kombel intrasekolah. Intrasekolah yang nanti akan disampaikan, tapi bukan di waktu ini ya. Ini khusus TPP pada saat Pak Binsar tadi sudah menjadwalkan yang 30 menit atau 40 menit itu setiap minggu itu kita di situ nanti. Ya, paradigmanya adalah bukan gurunya biar pintar atau di samping itu adalah hasil akhir dari belajarnya siswa berangkat dari sana. Kita seperti apa? Ya refleksinya mungkin ada masalah anak seperti ini, bagaimana penanganannya. Paling tidak evaluasi setiap minggu walaupun hanya 30 menit. Dan itu memang tagihan. Tidak bisa, ini sudah sekolah ini tetap ada tagihan seperti ini. Enggak, itu semua sekolah nanti kebetulan kita menjadi imbasnya yang duluan. Jadi kita menjadi imbas dari SMP 1, mungkin satu saat SMP 1 di sini sebagai sekolah pengimbas. Tapi kita harus menyediakan setidaknya 1 jam atau 2 jam setiap minggu. Yang kita cermati, kita kan dari jam anak-anak balik ini kita hanya punya waktu 40 menit, 45 menit kan. Kita ini itu 15 menit ya mungkin untuk sementara setengah jam tidak apa-apa lah. Nanti mungkin semester depan baru kita siasati seperti apa biar mungkin 1 jam atau seperti apa. Untuk sampai bulan Desember nanti
setiap hari Kamis atau hari Senin atau hari apa, selepas anak pulang sekolah 15 menit kemudian kita mungkin bisa ngumpul di sini untuk waktu 30 menit untuk membicarakan masalah kombel itu. Kita bisa lihat yang sudah di RTL kan, walaupun tanggalnya nggak berurutan nggak apa-apa, kita sesuaikan aja. Setidaknya RTL itu sampai bulan akhir Desember ini. Nanti begitu Bu Sari ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan Bu Sari terkait dengan mungkin program CGP diseminasi untuk kita semua dan calon guru. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, kegiatan program guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ustaz tadi sudah disampaikan kemarin Bapak di sekolah. Selanjutnya kegiatan kedua yang akan kita masuki adalah kita mohon kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini berjalan lancar, diberkati, dan kita semua dapat manfaat dari acara ini nanti. Assalamualaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai paparannya Bu Sari ya. Selasih direndam dalam air, berselera makan, berlauk gulali. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Acara akan segera kita mulai. Tepuk tangan dong. Haluan kanan berpohon kuini, asam buahnya dimakan anak. Tujuan kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Ibu Sari Lestari Kusina. Kata kepada Ibu, silakan untuk mengatakan. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Ini saya tidak mengajari atau tidak ada bermaksud tujuan atau menjadi hebat, tidak. Tapi di sini selama saya mengikuti program guru penggerak, jadi kami diajarin mulai dari modul 1 modul 1 itu terbagi menjadi 4, modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, semuanya itu dirangkum di akhir, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Nah, apakah itu budaya positif di sini? Nah, yang pertama saya mau sampaikan dulu Ibu Bapak, di modul 1.1 kami belajar mengenai bagaimana tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada
anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini kalau yang selama ini kita menjadi guru itu kita yang mengarahkan anak-anak mau jadi seperti apa, kalau sekarang ini agak berubah sedikit, kembali ke bagaimana keinginan Ki Hajar Dewantara untuk membangun dunia pendidikan, yaitu supaya kita itu tinggal hanya mengarahkan anak-anak saja mau kemana mereka. Jadi kita nggak bisa menentukan, nah kamu harus ini ya, kamu harus begini ya, enggak. Jadi kita mengikuti maunya mereka. Nah, itu sejalan dengan kurikulum Merdeka saat ini. Nah, yang berikutnya budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari harapan dari Ki Hajar Dewantara ini, kita nanti di sekolah ini kan selama ini kita sudah membangun budaya positif sebenarnya, tapi kita nggak tahu seperti apakah itu termasuk ke budaya positif atau bagaimana ya. Contoh, datang tepat waktu, upacara bendera, anak-anak ikut serta semuanya, terus mereka berpakaian rapi, terus kita mengajak anak-anak untuk tidak berkata-kata kotor ataupun membuli, itu semuanya termasuk budaya positif. Baik ketika kita membuat keyakinan di kelas pun itu termasuk budaya positif. Nah, apa aja tuh konsep utama budaya positif? Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus restitusi posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi yang termasuk kepada budaya positif itu nanti yang ada di konsep utama ini. Apa saja itu? Nah, perubahan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini disiplin ini berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita sebagai kontrol di sini, kontrol yang di sini adalah kita tidak dituntut untuk menjadi penghukum, tetapi bisa menjadi teman, bisa jadi pengamat dan bisa jadi manajer untuk ke anak-anak didik kita. Nah, contoh seperti ini, ibu bapak, misal ada kasus, ibu bapak kita main nih, ada ibu dan teman ibu akan melakukan kegiatan, cobalah Anda adalah A. Misal nih, Bu Ramlah adalah A. Tugas Bu Ramlah mengepalkan salah satu tangannya. Nah, memang ada apa di tangan ini? Nah, di tangan ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga sekali dan itu menyangkut hidup Bu Ramlah. Nah, sesuatu yang sangat berharga sekali yang menyangkut hidup Bu Ramlah ada di tangannya. Kemudian Ibu Ramlah coba bayangkan terus simpan sesuatu yang berharga itu dalam kepalan tangan itu. Kemudian tugasnya Bu Wiwin membujuk terserah dengan berbagai segala cara, dengan dihardik atau dimarahi atau digoda atau diberikan uang supaya Bu Ramlah mau membuka tangannya. Kira-kira Bu Ramlah mau nggak membuka tangannya? Bu Ramlah, boleh nggak saya tahu apakah hal yang paling penting dalam hidup Bu Ramlah? Nah, anak memiliki masa depan yang bagus. Kan itu Bu Ramlah pegang kuat-kuat. Nah, Bu Wiwin berusaha untuk supaya Bu Ramlah melepaskan itu. Dengan segala cara diusahakan Bu Wiwin supaya Bu Ramlah melepaskan itu. Baik dengan uang atau intimidasi atau kekerasan pun boleh. Kira-kira Bu Ramlah mau nggak melepaskan itu? Diusahakan tidak melepaskan itu kalau dari Bu Ramlah. Tapi kalau saya mau pengen dengar Pak dari senior-senior dulu, Pak Binsar lah, kalau senior kita. Pak Binsar lah, hal yang paling berharga sekali sama Pak Binsar itu apa? Adalah, cuma saya tidak akan buka.
adalah itu kalaulah Pak Iqbal membujuk Bapak untuk membukanya, tolonglah Pak Iqbal dengan segala cara. Pak Iqbal adalah orang terkaya di Bintar ini. Apapun akan dikasihkan ke Bapak, apakah Bapak mau membukanya? Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang berbeda pendapat dengan Pak Binsar ataupun Bu Rahma? Misal, saya oke aja sih ambil aja kalau sampai begini sesuatu yang saya dapat, misalnya begitu. Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda? Saya dia tergantung dari keadaan bagaimana menunjukkan orang itu apakah saya buka atau tidak. Ya tergantung keadaan. Tergantung Ya, keadaan Pak. kalau seandainya ya etikanya juga bagus ya mungkin saya apa yang butuhkannya itu mungkin saya buka. Kalau misalnya etikanya kurang baik mungkin sementara saya tetap bertahan dengan prinsip saya. Oke, Bukan terima kasih Pak. Ya. Berarti kita di sini sudah ada dapat gambaran ya. Rata-rata kita semua di sini tidak mau membuka. Tapi ada beberapa keadaan opsi mungkin kita akan membuka bagaimana ya. Kalau itu hal yang baik untuk ya. yang mau kita buka gitu ya Pak ya. Oke. Nah, jadi bahasanya kalau diambil. Iya, kalau diambil gitu loh Pak. Kalau diperbaiki beda lagi. Beda diperbaiki kalau diambil itu. Iya. Makanya saya bilang kan kita ini beda-beda. Ada yang tidak mau kalau diambil. Nah, kalau Bapak Ismail tergantung. Tergantung kalau yang mau diambil itu rupanya dapat hal yang bagus ya gak apa-apa. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya pribadi saya tidak akan mau. Ya Bu? Kalau mau diambil malah kita berusaha. Kalau mau diambil saya pasti berusaha nggak akan mau melepaskan ya. Oke. Nah, itulah contoh kasus Bapak Ibu mengenai budaya positif. Salah satu kontrol itu sebenarnya kontrol di tangan kita. Kalau contohnya begini, saya bilang sama Pak Bisa, yuk nanti saya ajak kopi ya, bareng berdua yuk. Misal nih ya kan? Udah paham dah, tak mau kali. Apakah Bapak Binsar mau karena paksaan saya? Atau kalau saya bilang Pak Binsar, kalau Pak Binsar nggak mau, awas lah Bapak dengan ancaman dengan ancam nih kan? Awas Bapak, sesuatu terjadi dengan Pak Binsar mau nggak? Kalau ibunya laki-laki saya mau. Artinya kontrol itu bisa lepas kalau Pak Binsar yang melepaskan. Artinya diri kita ini sendiri, kita sendiri yang mengontrol kan. Begitu juga dengan anak-anak. Kita nggak bisa memaksakan maunya kita ke anak-anak. Nah kalau saya kan di rumah saya paksakan maunya saya ke anak-anak kan. Jadi kurang dari kesempurnaan. Saya paksa anak-anak saya, kalau contoh, saya paling nggak suka makan lemak ataupun makan sayur-sayur yang aneh. Saya nggak mau. Tapi anak saya tuh saya paksa makan lemak. Padahal mereka nggak mau gitu. Saya sendiri pun nggak mau gitu. Ternyata saya sudah melakukan hal yang salah. Nah dari sini juga saya belajar. Ternyata saya tidak boleh memaksakan kehendak saya. Nah ketika saya bisa melepaskan, misalnya Pak Binsar mengiyakan ajakan saya, itu kan berarti Pak Binsar sendiri yang mau berusaha untuk dirinya dikontrol oleh saya. Betul kan? Ya. Nah, kali ini tidak bisa lagi seperti itu Bapak Ibu. Kita mengarahkan ya Bu Rama. Saya mau bertanya nih. Iya, silakan. Misalnya ada suatu anak kita ya, dia tak suka makan sayur nih. Tapi kita kan tahu sayur itu kan betul kan. Kita paksa dia, apa dia kita salah? Ya tergantung. Memaksakan untuk hal yang baik gitu. Apakah salah? Nah, gimana Bapak Ibu yang lain? Ada masukan nggak? Ada hal-hal yang bisa dipaksakan. Ada hal-hal yang bisa dipaksakan. Ada yang tidak. Ya dan tidak. Terus kita paksa. Berarti kita mencari cara lain bagaimana dia bisa makan. Iya. Kita olah dengan bentuk yang lain. Oh, diolah bentuk yang lain biar nggak ketahuan ya Bu ya itu ternyata sayur gitu ya. Kan bisa dimanipulatif. Makanya benda itu ada di dalamnya. Oh ini namanya belajar berdiferensiasi. Nah itu ada Bapak Ibu yang lain masukannya? Nah bagaimana itu Bu Rama? Kira-kira jadi bisa diterima ya. Jadi Kalau saya kata sama seperti yang pertama, agak sedikit memaksa. Contoh itu kalau bukan kalau anak saya misalnya les, les nih, ini termasuk mengontrol ya pastinya. Mas les, saya tahu dia keberatan. Kadang-kadang kalau ada waktunya les dia tidur siang tuh, sampai nak waktunya les. Kalau nggak waktunya les dia nggak tidur.
memang saya bilang ini kalau untuk belajar lah misalnya bahasa Inggris gitu. Bukan untuk kita orang tua kan untuk dia nanti kan. Nah kalau seperti itu ya saya akui kalau saya udah mendikte lah, malah bisa dibilang gitu ya, mengontrol dia. Tapi sesuatu hal itu memang betul Bu tadi untuk kedepannya si anak sendiri. Kalau misalnya kalau les gitu PCG-nya gimana itu caranya Bu? Nah kadang-kadang kalau JJ kan saya sama bilang kalau kamu nggak mau les oke, kamu boleh pakai handphone. Kamu katakanlah main game 1 jam sekali atau coba cari yang bahasa Inggris. Mama nggak mau, mungkin nggak sama aja. Jadi gitu. Jadi kalau yang les itu kan mengontrol gitu. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya silakan Pak. Berarti di dalam tingkatan harus ada irisan, Bu. Kita irisan ini. Umur berapa kita paksa kemauan anak, kemauan kita. Jadi kita harus ada irisan, misalnya kan itu misalnya 100% harus kita. Kemudian lanjut ke situ kan ada irisan berikutnya sampai ke perguruan tinggi. Jadi tidak bisa kita langsung ambil bahwa ini harus prinsipnya anak itu 100%, tapi kita harus ada irisan dari tingkatan-tingkatan umur seperti yang dikatakan itu tadi. Kalau kita memang harus, karena dia belum tahu apa sebenarnya, karena kita punya pengalaman orang tua, maka dari pengalaman itu kita sampaikan kepada anak. Kita misalnya, oh saya sukses karena begini, ya. Tidak boleh harus kita backgroundnya itu ke belakang supaya anak itu bisa sukses. Tidak boleh kemauan anak karena dia kan dipengaruhi oleh lingkungan dan lain sebagainya, sehingga dia kepinginnya itu nanti bahayanya. Kita harus menjadi prinsip orang tua. Maksudnya itu Pak. Terima kasih Pak Ismail. Ada lagi masukan yang lain? Ya silakan Pak Binsar. Jadi kalau kita mengikuti kehidupan kita sendiri sebenarnya, hidup kita ini sebenarnya dikontrol. Kalau dalam kegiatan sehari-hari mungkin ada peraturan, berarti kita dikontrol. Cuma kita ini memiliki hak bebas berdasarkan kesadaran. Tapi paling tidak dia sudah berikan dulu rambu-rambu. Bisa begini, misalnya lampu merah, itu kontrol sebenarnya. Diberikan nanti tidak boleh jalan. Tapi orang tuh diberi hak kebebasan. Tinggal dia sadar atau tidak. Kalau sadar mungkin dia akan berhenti pada lampu merah. Kalau tidak sadar mungkin dengan melihat contoh orang berhenti, dengan sendirinya dia berhenti. Mungkin itu ada kaitannya dengan kemerdekaan anak untuk menentukan mana pilihannya. Jadi mungkin kalau diberikan contoh anak kita paksa makan, memang tersiksa anak itu. Kemudian kalau anak ini pun belum paham juga untuk diberikan bahwa makanan ini baik, tidak baik, saya rasa ya mungkin pelan-pelan, tidak memaksa. Sambil dia nanti akhirnya ada rasa menerima. Mungkin dengan anak kalau pembelajaran kita ataupun apapun yang kita kehendaki kepada anak, mungkin kita tidak boleh menjudge harus begini, tidak. Tapi kalau tidak bisa saat ini, mungkin besok, mungkin dia lihat temannya dengan sendirinya, mungkin dia akan ikut dengan apa yang sudah menjadi ketetapan mungkin. Jadi kalau kontrol mungkin tetap harus, tapi dipaksakan tidak. Mungkin ini. Ya. Terima kasih Bapak Binsar. Ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang lain? Ya silakan Ibu Delima. Ya Bu, sedikit seperti yang dibilang oleh Ibu, seandainya kalau kita memaksakan les gitu ya, kita juga sudah mengalami juga di keluarga kita, ada juga bukan ada juga niat orang tua pasti yang terbaik, the best. Bagaimana biar dia bisa seperti yang kita tahu, oke, matematik lah. Ternyata anak itu janganlah, aduh nggak sanggup lah. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Jadi kalau pikiran saya setelah melihat dengan jawaban dia apa yang dialaminya, akhirnya saya jadi mengalah. Karena apa? Lulu saya. Karena kubayangkan seandainya kita paksa dia di situ, dia akan menjadi beban mental ya. Dengan teman-temannya, dengan dirinya sendiri juga pasti dia akan merasa terbebani. Kemudian saya juga berpikir tidak harus dengan bahasa Inggris, dengan melukis bisa, dengan potong rambut bisa, dengan berpuisi bisa, orang-orang sukses.
seperti itu jadinya Bu pikiran saya. Sehingga saya tidak terlalu memaksakan apa yang saya kehendaki untuk anak saya sendiri. Jadi dengan anak kita di sini ya, masuk matematika kadang dia cabut, tetap ditegur dia, kenapa? Susah ya? Kan gak dimarahkan. Apa yang bisa kau buat saja. Paling tidak menulis, membaca, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kau buat? Saya bilang, iya Bu, tapi kan ya gimana ya? Mungkin dia merasa tidak enak dengan temannya bisa, dia gak bisa. Terima kasih Bu Terima. Terima kasih untuk support Bapak Ibu dan ini juga masukan bagi kita semua ya Ibu Bapak. Lanjut di sini ada perubahan paradigma menurut teori kontrol ilustrasi kontrol Dr. William Besser. Dia bilang begini, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua nih, mengenai disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi intinya supaya dia patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini sama-sama kita dapat masukan lagi bahwa disiplin itu bukan untuk supaya kita patuh ke seseorang atau ke sesuatu hal yang harus kita patuh, tapi sebenarnya itu kemampuan diri kita untuk menguasai diri kita supaya kita bertindak yang baik mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif, manusia yang merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Saya panggil lidahnya Pak cuma lama. Nah, Ibu Bapak, di sini nanti ada kebutuhan dasar manusia, ada cinta kasih, yaitu kebutuhan untuk diterima, kemudian penguasaan, kemudian ada yang kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah realitanya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Contoh kayak saya untuk saat ini adalah kebutuhan saya adalah kesenangan, kepengen senang karena tidak terlalu berat misalnya gitu kan. Terus kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya pikir pun Bapak Ibu di tempat ini memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Kira-kira Bapak Ibu di tempat ini dari kebutuhan dasar ini yang mana saat ini yang paling Ibu Bapak butuhkan? Love, cinta kasih. Ada lagi yang lain? Kalau Bu Mei, kira-kira apa ya Bu Mei? Bu Mei, apa ya ada itu? Kesenangan ya, untuk kesenangan kita ya, supaya urat-urat kita tuh jangan tegang ya, karena di depan laptop aja ya. Nah kalau Pak Bisar apa Pak? Sini Pak. Kalau pilihan banyak uang, saya pikir kalau banyak uang itu jadinya bertahan hidup ya. Yes, kebahagiaan itu masuk kategori yang mana? Kesenangan kah? Kalau kebahagiaan itu termasuk diterima, cinta kasih, termasuk juga kesenangan juga ya. Kalau Bapak Pak? Kalau saya bertahan hidup. Bertahan hidup ya Pak ya.
Pak jangan curhat ya. Kenapa Pak? Jangan curhat ya. Loh, orang nanya aku milih itu, kok tanya lagi? Oh iya ya, kan harus dihargai ya, setiap orang harus menghargai ya pemilih. Kalau Pak Iqbal bertani dulu, serius sekali Pak Iqbal. Kalau Bu Betri, semuanya ya Bu ya. Oh dia lebih tegang lagi lagunya. Mau apa mau? Kalau Pak Bertani Ismail, dong. Yang di mana tadi? cinta kasih, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Ya kebebasan. Kebebasan. Oke. Kalau Sekarang ini kan belum merdeka. Iya, iya, belum. Belum merdeka. Kita sepak kurikulum ke-15 apa ke-5 ini dipaksa murid kan tidak bebas. Dipaksa harus buang sampah misalnya. Tidak ada itu belum merdeka. Ya belum merdeka, maka harus kebebasan. Kita merdeka dalam batas-batas tertentu. Nah, batas-batas Ya. ya Pak ya. Kalau kesenangan kan tidak jelas. Ya kita main komputer, kita sibuk pun itu kesenangan. Nah, kesenangan itu apa sebenarnya? Kesenangan itu kan positioning apa yang kita Jadi kamu berbuat mau apa senang? bertani itu Kebebasan ya. Bang, saat ini Bapak butuh kebebasan. Bebas yang berbuat. Sama saya juga kebebasan. Oh, kalau ngapain aja, Nah. tidak tertekan. Tekan. Kalau Bu Abi, Merdeka. Kalau saya sama dengan Bu Betri kayaknya semuanya deh. Itu bukan kalau pengantin baru, Kebebasan. kebebasan juga. kebebasan apa? Kebebasan apa ini? Ya, Semua ya, boleh bertahan, nggak boleh berdiri. Tidak ada KADRT. Betul. Iya. Awal Bu Rezi? Dua. Yang mana itu Bu Rezi? Kebebasan dan kebahagiaan. Kebebasan dan kebahagiaan. Kalau Ibu Ines? Kebebasan. Kalau Ibu Reza? Kebebasan. Ini kan kopi pasti. Kalau Pak Adi ini kalau ini saya mau dengar kalau Ibu Adi. Bertani dong. Bertani dong. Apa tidak? Ayo. Kalau Ibu Adi apa? Ibu Adi Kebebasan sama cinta kasih. Oke. Kalau Bu Wiwin? Kebebasan. Kalau Ibu moderator? Ibu Suryati membutuhkan apa? Kalau saya cinta kasih. Cinta kasih. Oke, berarti kalau yang pegang kameramen Ibu Suci membutuhkan apa? Enggak ada kebutuhan. Gak mau. Yang pertama. Yang mana Ibu Suci? Ibu Suci, Ibu Tia. Atau diterima. Cinta kasih atau? Diterima. Diterima. Baik, terima kasih Ibu Suci. Oke, berarti kita semua memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda dan semua kita ini harus memahami tentang pandangan ini. Nah, saya juga perlu tahu kalau setelah kepala sekolah kita Bapak Madiran, kebutuhan dasar yang paling Bapak inginkan saat ini supaya dipenuhi ada cinta kasih, kebebasan, bertahan hidup, kebebasan atau kesenangan nih Pak. Bertani itu pasti. Kalau Pak Ismail tadi Pak dia membutuhkan kebebasan. Kalau Pak Binsar bertahan hidup. Kalau Bu Ade cinta kasih dan kesenangan. Aku mau semuanya. Pilihan Oh, pilihan. Nah, kalau memang Bapak butuh semuanya juga Pak. Ya, untuk semuanya. Sampai atau tidak usah nanti. Andaikan kalau satu. Hah? Susah kalau gitu ya. Maunya besar, kekuatan terbatas. Baik, Ibu Bapak coba kita lihat kasus di sini. Ada namanya Ibu Iyut, guru kelas 6 di SD Paya Lebar. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Bayu. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Bayu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Iyut, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu? Ini anak saya nih sering ngalamin ini memang sekolahnya berapa?
Ibu lah yang ada di posisi Ibu Iyun. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang mau memberikan? Ya silakan Ibu Wiwi. Kalau saya sebagai ibu, saya akan mengarahkan kepada anak-anak yang membawa bekal. Maksudnya ngomong gini, nah kalian kalau bisa membawa bekal lebih ya, karena teman kalian, Bayu ini sering meminta bekal kalian kan, berbagi itu adalah suatu hal yang indah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wiwi, mantap sekali. Nah kira-kira Bu Wiwi, apa ya alasan Bayu melakukan hal itu? Pasti kan Bu Wiwi Yang pertama kemungkinan mamanya itu nggak sempat masak. Yang kedua bisa jadi untuk makan itu maksudnya membutuhkan karena memang nggak ada gitu. Cuma yang bisa berdiri kayak dulu itu bisa menjadi suatu hal. Dan yang ketiga bisa juga memang Bayunya ini memang kayak anak yang maksudnya kreatifnya itu degil gitu. Kayak bisa bagilah ya gitu ya. Ya, itulah 3 kemungkinan. Baik. Ada lagi masukan dari Ibu Bapak? Ya silakan Ibu Del. Coba Bu Del senyum dulu sedikit. Berarti aku dari ngomong nggak senyumnya. Yang pertama sekali yang saya tanyakan itu si Bayunya. Ya, pertama kali kita Karena dia meminta bekal dengan temannya secara paksa. Perlu dipertanyakan kenapa dia memaksa. Kalau memang dia butuh makanan, berarti minta dengan baik. Berarti yang harus diedukasi pertama kali si bayinya. Kita tanya dia, kamu lapar? Kalau berarti lapar, kamu tidak punya bekal, berarti pemintanya harus dengan tangan di bawah. Itu yang pertama sekali. Iya. Itu yang saya lakukan dulu yang pertama sekali. Nah, kira-kira Bayu itu alasan Bayu lah setelah Ibu tanyakan itu kira-kira bayangan Ibu alasan Bayu itu apa? Kan belum kira-kira di sananya mengalami kasus seperti ini. Bayu itu mungkin ingin memenuhi apa yang ditanyakan di depan. Jadi ingin memenuhi semuanya. Gitu ya, oke dijawab sama Bapak. Baik, jadi Bapak Ibu kita punya solusi yang berbeda-beda ya. Kalau tadi Ibu Wiwin mungkin dia akan menyarankan kepada teman-temannya untuk membawa bekal, menyisikan sebagian, bukan menyisikan lah ya, atau membagi ke Bayu. Tetapi iya, kan cuma 1 orang ya. ya, jadi tapi Bayunya pun dipanggil juga gitu ya, ditanyakan. Ditanyakan dulu, kenapa kamu seperti ini? Kalau Bu Derima yang pertama kali dilakukan adalah memanggil Bayu dan bertanya kenapa seperti itu, lalu mengedukasi kalau meminta jangan memaksa, tangan di bawah. Nah jadi kita punya cara-cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan kasus. Dari sini ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir tadi kalau Bapak itu bilang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sih semuanya. Sepertinya Bayu tertekan ya Pak ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Yun sebaiknya mencari tahu alasan Bayu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bayu. Nah, jadi tadi itu benar ya kan ya? Kurang lebih yang disampaikan Pak Padiran tadi masuk lah, sama yang disampaikan Ibu Derima dan Ibu Wiwin. Yang pertama mungkin Bayu lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Pertanyaan itu. Terus teman Bayu jadi perhatikan Bayu. Cinta kasih, itu tadi yang diajak sama Bu Wiwi. Dia merasa karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, penguasaan. Kemudian Bayu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekalnya selalu sama saja, itu aja, berarti kebebasan. Yang ini Bayu hanya iseng dan menikmati, dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesal. Nah ini kesenangan dia. Juga jelasin. Nah, baik Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itulah seperti pertanyaan untuk yang hukuman. Yang kedua, untuk menghindari imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya?
Nah ini semua Bapak Ibu salah satu teori motivasi perilaku manusia yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita, yaitu baik dari motivasi eksternal maupun motivasi dari internal. Nah, nih ada lagi hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Mai kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakannya Mai menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat tingkah perilaku Mai yang bicara tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Mai untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Mai di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Mai? Kenapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Mai adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Kira-kira Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan untuk kasus kali ini? Siapa? Ada? Guru matematika lagi. Reda dulu. Karena ini matematika. Nggak setuju ya, berarti tidak setuju dengan tindakan Pak Seno ya. Kenapa Bu Reza? Karena dia ini kan mungkin kurang memahami pelajaran sehingga dapat diberikan hukuman. Karena dibilang gitu dia jadi makin malu, makin takut, makin rock dengan pelajaran tersebut. Kalau menurut saya sih. Baik. Terus menurut Ibu, tindakan Pak Seno itu memberikan hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukumannya karena dipermalukan depan kelas ya. Terima kasih Bu Reja. Ada masukan lagi Bu? Mungkin kemudian sebagai guru matematika untuk mengkonfirm jawabannya. Baik, dari bintang udah hari ini. Enggak lah Pak, Bapak jadi minta bentar lagi viral. Kan jadi kamu mau bicara. Ya setuju lah dengan Bu Reza Bu, karena memang dia pada kasus itu kan dia dipermalukan. Tapi bisa juga kita bilas balik, apakah memang selama ini si Mai itu seperti itu? Setiap masuk matematik memang dia selalu ada aja lah yang dipegang dia. Seperti tadi ada di belakang nih. Dia ambil tutup botol. Ucur, gitu. Yang pakai masker itu yang perempuan, yang itu. Bukan, yang misalnya kalau Meksikano. Terus kenapa kau pindah? Siapa namanya lupa saya. Kan dudukmu di sini, bukumu di mana? Rupanya dia tinggalkannya bukunya. Oke, kamu pindah, ambil buku. Baru udah saya penjarakan lagi, diambil penggaris. Saya contohkan ya Bu. Ini dimasukkan ke lengan bajunya gitu. Ketak, itu udah nggak ada ngajar ini. Gradien garis, bla 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 gitu. Ketak. Si Koma dari tadi habis botol sekarang ini. Tapi memang nggak terlalu seperti itu. Jadi menurut model Pak Seno ini memberikan hukuman atau konsekuensi? Oh, malah. Enggak, harus hari ngejar waktu. Sebenarnya si Pak Seno itu menghukum si Mai. Menghukum si Mai Iya, dengan tindakan yang dilakukannya pada saat si Pak Senonya memberi pelajaran. Sehingga kadang-kadang kan memang kalau ada siswa konsentrasi itu pun hilang. Terganggu seperti tadi. Kata rasa marah. Ya, kita kan masih manusia biasa, tidak terlepas dari dosa, marah.
Terima kasih Ibu. Jadi bukan maksudnya dari memotong ya. Ada masukan dari ibu bapak yang lain? Cukup mewakili guru matematika. Tapi kalau IPA tadi IPA ya. Nah, baik ibu bapak, di depan ini ada tabel hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ada hukuman, sanksi dan restitusi. Nampak nggak nih Pak? Enggak, Mana ya? kayak kacamata. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi sesuatu yang harus terjadi. Sanksi atau konsekuensi ya. Kalau restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau sanksi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sanksi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Sanksi atau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sanksi atau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sanksi atau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini. Kalau sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini kalau di restitusi. Kalau di hukuman, murid membenci peraturan. Kalau di sanksi, murid menghormati peraturan. Atau anak ya Bapak Ibu. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini adalah tabel identitas gagal dan identitas berhasil mengenai hukuman dan sanksi ataupun konsekuensi. Nah, sekarang kita berlatih ya. Nih, mari berlatih. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Siapa yang bilang ini hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman katakan dulu hukuman. Oke, yang bilang ini berarti yang konsekuensi? Yang lain abstain ya? Ya. Apa tuh? Ada 2 orang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang bilang ini konsekuensi yang katakan. Oke, konsekuensi ada hukuman. Diingat ya. Yang nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau yang hukuman? Yang hukuman dulu katakan. Oh, nggak ada. Yang konsekuensi? Sanksi kan ya? Konsekuensi Bu, nggak ada, belum ada sanksi ya? Sanksi. Sanksi. Yang ketiga, murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang hukuman yang katakan. Yang sanksi yang katakan. Yang abstain. Berapa abstain? Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Belum, nggak ada yang menentukan hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Nah, yang ini konsekuensi. Ya. Yang hukuman Belum. Oke ya. Lanjut ya, simpan jawabannya ya. Berjemur
karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman? Hukuman. Hukuman. Ada yang sanksi siapa? Yang abstain. Nggak ada. Sanksi lah Bu. Sanksi ya? Saya sanksi. Oke. Kan menurut pendapat ya kan? Ya. Terus berdiri di depan kelas sambil memegang kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ada yang menjawab sanksi? Oke, kita tengok jawabannya Ibu Bapak. Udah lupa tadi jawabannya Pak. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu masuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up 5 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, hukuman. Murid diminta telanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil memegang kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Salah satu ya. Yang salah, yang benar semua katakan. Bapak bisa bukan itu menurut Bapak salah berapa? Salah satu. Tidak, coba kita nomor 1 kan. Coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, coba begini, kita kaitkan dengan tata tertib sekolah kita. Konsekuensi atau hukuman tata tertib kita? Kalau saya tambah punya Pak Bisa ini kuat ini. Karena cuma bertiga kita bayar, jadi mas jangan sampai kalah. Masalahnya gini, kalau dikaitkan dengan hukuman atau konsekuensi, itu di atas itu ada unsur sehatnya, Iya. olahraga kan gitu. Jadi semata-mata bukan karena ini, karena ada unsur mengelilingi lapangan, itu ada unsur olahraganya supaya dia sehat. Jadi kalau menurut kami itu adalah konsekuensi ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Karena tadi yang memang yang angkat tangan di situ Kita dua. itu hanya berdua. Ya silakan. Oke. Kalau saya kebanyakan tadi benar, karena saya bernalarnya kalau hukuman ini tingkatnya agak ke hal yang berat. Saya mikirnya ke situ. Karena memang perbedaannya tuh kayak tipis. Melakukan kesalahan di konsekuensinya apa memang ke situ hubungannya. Cuma kalau hukuman, misalnya bisa membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Ada keberatnya tuh berarti hukuman. Itu menurut saya. Tambahan lagi besar ini seru nih. Udah dulu, dari Bunda yang di tangan. Silakan Bunda. Ya mungkin bagaimana kalau misalnya kita kaitkan dengan kenyataan yang ada di sekolah kita. Kadang kalau dia terlambat itu, piket memberi hukuman bukan lari ya, tapi membersihkan lingkungan sekolah dari sampah-sampah yang ada di sekitar kita dan juga ada menyapu. Nah, itu dikategorikan hukuman atau hukuman? Ya, karena karena memang itu yang kita lakukan di sekolah kita. Berarti kalau kita fisik Bunda bertanya itu ya. Iya, saya bertanya. Tapi hari ini Bunda sama Bu Wiwit kompak kan yang merah ya. Oke, ada yang lanjut Pak Binsar. Ini Pak dari Pak Binsar nih. Karena udah siap Pak, jangan tegang Pak. Jadi mungkin gini lah, dari segi bahasa, kalau nomor 1 itu saya lebih setuju konsekuensi. Kalau nomor 3 saya setuju hukuman, karena itu tindakan spontan. Begitu lihat kesalahan tidak pakai masker, push up kok 5 kali, 8 kali, iya. Tapi kalau di atas tuh seolah-olah sudah ketetapan gitu, macam disiplin. Nah, kalau nomor 3 saya sangat setuju hukuman itu. Jadi kalau tadi Bu Del yang sampaikan tadi Pak, gimana kira-kira pertanyaan Bu Del? Dia terlambat, terus anak-anak sudah buang sampah. Kalau dari kalimat itu hukuman, berarti tata tertib kita semuanya hukuman. Oh gitu ya Pak. Iya. Pelanggaran tata tertib peraturan sekolah itu hukuman. Hukum. Ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kita lanjutkan ya. Terakhir. Bukan terakhir Pak, betul Pak. Sambil dijalankan Bu. Nah, lanjut lah kalau ada. baik, Bapak Ibu. Nah,
Tadi dari kegiatan yang posisi kontrol, dari kegiatan yang tadi kita menentukan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah di sini nih ada nih, yaitu kegiatan yang selanjutnya yaitu restitusi atau posisi kontrol guru. Nah di sini kontrol guru itu bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat merasa bersalah, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, dan bisa jadi manajer. Jadi kalau kayak tadi yang di awal pertanyaannya Bu Ramla, anak saya tuh nggak mau makan tuh. Nah nih posisi kontrolnya Bu Ramla sebagai orang tua nih bisa dikomposisikan di mana nih? Nah apakah nggak mungkin jadi penghukum dong? Nah mungkin nanti bisa jadi teman ya Bu. Nah jadi ini yang mau kita lihat Bapak Ibu. Nah, karena ini jam siang ya sambil dinikmati Bapak Ibu. Tapi kebetulan bisa saya bikin ini ya. Oke, baik. Posisi kontrol guru. Nah, di sini ada tabel motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar. Ini ada identitas berhasil, kontrol dari luar, dan identitas berhasil sukses, kontrol dari dirinya. Nah, di sini ada menghindari hukuman, ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Nah, ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi manajer itu posisinya seperti ini dia. Kalau kita jadi manajer ini contoh jadi kepala sekolah nih. Nah kalau yang ini menjadi penghukum nih, yang ini menjadi pembuat orang merasa bersalah, yang ini menjadi teman, ini jadi pemantau. Nah guru berbuat gimana nih kalau jadi penghukum? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau jadi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau jadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau jadi pemantau, dia memantau aja, menghitung terus mengukur, mana nih yang harus dipantau. Nah yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, ini untuk guru berbuat. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kalau untuk yang jadi posisi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya tidak begitu. Kamu sudah tahu nah, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, misalnya gitu. Yang di posisi teman, ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah itu biasanya posisi kita ngomong sama teman, begitu juga dengan anak. Kalau pemantau, apa peraturannya? Kalau jadi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah? Nah, hasilnya, kalau di posisi penghukum, anak memberontak menyalahkan orang lain, ujung-ujungnya berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Teman, jadi ketergantungan dia nanti. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia pintar menyesuaikan diri. Kalau diawasi, oh aku harus kayak gini. Kalau nggak diawasi, oh itu lepas bos. Kalau jadi manajer, dia jadi bisa menguatkan pribadinya sendiri. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau posisi kita sebagai penghukum, murid itu meletakkan kita itu di luar dunia yang berkualitas. Kalau posisi kita membuat pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi dia, ya aku salah ya gitu. Tapi ada sisi negatifnya, nah itu kadang juga berbohong. Lanjut, kalau posisi teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya dia. Jadi kalau ada apa-apa, aku mesti sama hidup dunia gitu. Nah, terus pemantau. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, kalau sebagai penghukum, biarkan aja lah. Nanti juga mana-mana lagi gitu. Kalau perempuan merasa bersalah, ya bu, mabuk, ibu maaf. Kalau saya teman, saya pikir ibu apa yang saya rupanya ibu bohong lah, ternyata kayak gini ibu.
Nah, dia suka bisa ngomong seperti itu sama kita. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Biasanya itu pertanyaan dalam diri. Nah, kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan yang saya buat kacau itu? Terus dampaknya pada murid. Kalau guru sebagai posisi penghukum, pasti murid akan mengulangi kesalahannya. Sebagai pembuat merasa bersalah, dia satu sisi bisa merasa rendah diri. Kalau teman kadang lemah, tidak mandiri, jadi ketergantungan sama dia. Posisi pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ibu bapak kira-kira mau di posisi yang mana? Bermasalah semua Bu. Menasihati berarti nggak boleh dong cari. Sebagai teman pun menjadinya Sebenarnya menasihati itu ujung-ujungnya membuat anak itu merasa bersalah. nah jadi serba salah semua ya. Berarti kayak manajer lagi Jadi jadi oh manajer kan itu saya manajer kan ya. Kalau saya Berarti yang selama yang dalam itu sudah pada salah semua ya. Termasuk gagal ya soalnya. Jangan putus asa. Tetap berusaha. Tentang perusahaan. Saya juga dulu awal-awal di posisi ini. Benar, saya jujur aja, jujur. Kemudian maju kemari. Setelah punya anak, jadi macam ini. Lama-lama punya anak 2 habis energi. Dan di sini aja lagi dia. Punya anak 3 aku tetap di sini aja dulu posisinya. Belum sanggup kemari. Kadang-kadang aja kemari, nanti lulu lagi kemari. Kadang saya jadi teman itu aja. Tapi kalau yang ini sudah jadi sudah tidak lagi lah. Hampir dikategorikan saya tidak. Kalau dulu, aduh, sudah bambai lah. Pokoknya energi masih muda kan yang dikeluarkan semua energi itu. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi saya punya anak. Saya pernah lah. Berarti kalau dia mengevaluasi diri, apa tuh bagaimana cara memperbaiki diri. Sempat pernah lah terjadi di diri saya. Sempat pernah terjadi. Tapi nanti bisa kembali lagi ke posisi. Nah, kadang pernah waktu itu saya sempat lah. Katakanlah saya masuk penghukum. Setelah penghukum saya melihat respon si anak, saya langsung cepat tersadar gitu. Nah, setelah sekian dalam waktu sekian tidak Pak, kurang lebih mau 30 menit. Cobalah saya pernah meminta maaf, artinya kan saya memperbaiki diri. Maksudnya saya mengakui kesalahan saya karena saya sudah marah di depan temannya karena ramai-ramai. Nah, itu saya rasa saya sudah salah ya Pak. Nah, saya memperbaiki, saya coba meminta maaf kepada si siswa. Nah, tetapi bisa lagi saya balik lagi tuh. Kadang saya merasa jadi teman. Betul yang kata yang lihat dari indikator itu yang benar. Mereka ketergantungan, bahkan malah seperti tidak ada batasan antara dia ini guru. Saya kadang berada di posisi itu. Kalau untuk manajer pernah sekali flashback. Karena diri saya pernah, tapi untuk stay di jadi manajer itu saya belum. Kalau manajer elit untuk di grup saya, enggak. Itu lain maksudnya itu ya. Ini selingan. Bosan kalau tegang kan? Iya benar. Jadi ini ada tambahan hal baru bagi kita. Ternyata kita jadi kayak bisa mengevaluasi diri. Ya jadi posisi mana saya selama ini? Ya saya waktu baca ini, aduh mak, berarti dulu saya di sana tuh, wah banyak perhitungan dosa. Gak dapat jatah saya dulu jangan. Tapi akhirnya posisi di sini aja nih saya nih, belum bisa sampai kemari sepenuhnya. Jadi kok kalau misalnya kita di posisi teman, kalau bisa kita sebagai sukses ya. Jadi kalau teman itu kita memposisikan diri kita sebagai teman itu termasuk kategori yang sebenarnya memang sudah sukses atau masih kategori antara gagal dan sukses? Mungkin tergantung dari kondisi situasi ya Bu. Kadang kita kan perlu memang juga jadi teman bagi apalagi agen-agen yang sekarang ini kan. Mungkin kita jadi pemantau, tapi baik idealnya kalau kita bisa jadi proses. Atau ada masukan Bapak Ibu yang lain nih? Kalau Ibu Bapak pada posisi mana nih seringan? Saya tanya dulu yang senior ini juga. Pak Binsar lagi. Pak Binsar lah, punya pengalaman banyak. Kalau Pak Binsar kira-kira di posisi mana nih? Bagaimana gue
Jadi semua posisi setiap hari pernah saya lakukan. Tidak pernah saya stay posisi teman. Kadang posisi teman pun saya risau juga. Saya kemana nak WC pun bersalam juga. Risau saya. Baik perempuan laki-laki itu kadang memang saya posisikan gitu. Tapi kan ada juga segi kurangnya. Tapi penghukum mungkin saya lakukan juga, membuat orang merasa bersalah saya rasa-rasanya semua. Cuma penghukumnya tidak macam dulu ketika baru jadi guru. Ketika baru jadi guru saya tidak bisa suara ada di kelas. Kalau dulu saya ngajar gitu. Iya. Bila perlu saya langsung marah itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Cuma kalau dia nakal, nah kau baca di sini, kau buat rangkuman paling begitu. Atau saya suruh keluar, bawa buku kau, kerjakan ini, selesai nanti baru masuk. Kan termasuk hukuman juga. Jadi kalau saya jujur, sampai sekarang menghukum mungkin semua masih saya lakukan. Terima kasih Mbak Bisa. Kalau Bu Mei? Bu Mei manajer. kayaknya sudah manajer loh sebenarnya kami ini. Benar katanya Pak Bisa, mungkin seluruhnya rasa saya semuanya sudah melalui yang itu semua. Hanya mungkin karena sekarang tuh kurikulumnya seperti apa, berarti kita harus mengubah mungkin di mana mungkin di teman atau apa. Dan tidak boleh terlalu berlebih juga yang tadi di teman, benar. Bergantung jadinya, terus kita pun dianggap karena kita ini jadi seolah kita terus jadi imbangi aja sesuai dengan prosesnya kita ke anaknya seperti apa. Dipantau. Kalau manajer belum lah, rasa saya masih memproses lah ini. Tapi buku saya ada loh, Kalau hukum pernah, saya betul atau bisa ada, kecuali mungkin manajer belum. Cuma udah hanya hukum, mungkin saya agak jarang ini ya Pak. Betul atau bisa tadi ada suruh anak keluar kan serius hukum, nanti balik lagi. Benar seperti juga kata Bu Sari, sudah balik nanti balik ke sini lagi. Jadi semua sudah bilang. itu sudah loh. Kalau Bu Petri bagaimana? Terakhir ya. Terakhir. Karena di sekarang punya pengalaman banyak yang bisa berbagi ke kita semua. Belakang lagi. 2 jam. Saya yang pertama mungkin profesi sudah berubah. Apa itu suara frekuensi energi juga habis ya. Kesekuil. Yang 2, 3, 4 itu yang akan buat itu ada terus ya kan kita harus tertentu kita lagi bakal kita kan harus bisa membatasi kalau bisa kita bisa berhubungan ada batas-batasnya saat kita memantau juga ada caranya itu sih kalau saya ya lakukan lagi kalau dari sisi hukuman ya kita lihat dulu seperti apa Baik, terima kasih Bu Betri. Karena ini memasuki waktunya untuk sholat Jumat untuk bapak-bapak, kami persilakan. Oke, jadi satu sedikit. Ya Pak. Terima kasih. Ini yang lain masih mau lanjut? Masih mau lanjut Pak, belum selesai. Jadi Bapak-bapak kan gini, karena memang sebuah program atau sebuah ide yang baru-baru dan lain sebagainya itu biasanya menyalahkan metode lama, itu udah biasa. Dan kita juga tidak harus begitu terus. Contoh ya, saya selalu tak sependapat gitu. Katanya menghafal itu adalah cara mengajar yang terendah. Padahal kalau saya yakini dari dulu dalam Islam itu menghafal itu luar biasa. Itu saya tentang dulu, jadi maaf ya, ini saya kaitkan dengan ide-ide baru itu tidak selalu benar. Selalu, tapi posisinya selalu menyalahkan yang sudah-sudah, ya. Jadi ini kayak kita menyikapinya harus arif, ya. Karena ini termasuk desain global yang luar biasa, sebuah kebijakan nasional yang selalu mengambil ide-ide ini, pasti itu menyalahkan yang sebelumnya. Dan ini kita menyikapinya ya oke saja lah begitu. Yang dirasa masih bagus ya laksanakan, tapi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Baik Bapak Ibu,
karena ini juga sudah nampak, nanti dalam kombel ini acaranya Bu Sari. Begitu nanti acaranya saya dengan Bu Sari yang 1 jam atau hanya 30 menit, nanti kita bangun dari pembentukan, mungkin komitmen hadir dan lain sebagainya, nanti ada tahapan-tahapannya. Mungkin Bu Sari, mohon maaf ibu-ibu kan sampai jam 1 hari ini, ya, sampai jam 1, ya. Mungkin kami sama Pak Iqbal atau sama Pak Binsar, walaupun nggak ke masjid, mungkin mau ke gereja. Ya, mungkin kami izin dulu lah. Tapi jangan lama-lama, ya. Karena ini yang pertama, nanti kalau lama-lama buat ibu-ibu bosen pula nanti, tak mau pula yang kedua. Ya, Bu Sari ya. Barangkali luar biasa Bu Sari, karena ini berbagi. Karena ilmu berbagi itu luar biasa. Karena kemarin dari BIMTEK itu tanda tangan juga memang. Tapi ini kali kedua loh Pak. Kali pertama saya juga buat begini Pak. Tidak ada tanda tangan BIMTEK, tapi memang saya pikir kalau iyalah. Oke. Saya positif Pak. Pak Bintang, Iya Pak. Oke Ibu Bapak, Ibu-ibu, ini posisi kontrol dulu. Jadi ada pertanyaan kalimat atau siapa yang mengatakan kalau gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan itu pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Itu penghukum. Ya, lanjut. Ini ada kasus 1. Pada hari Senin, Bu Yati tidak masuk ke sekolah. Bu Yati merupakan guru matematika saat itu. Iya itu Bu Mini menggantikan Bu Yati. Kebetulan contohnya ini nih. Bu Yati, Bu Mini baru 1 tahun menjadi guru SD, mengajar beberapa murid perempuan, Vivi dan Nana. Mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya kepada Ibu Mini. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Mini. Bu Mini mencoba menyapa Vivi dan Nana dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Jadi ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur. Ibu kepala sekolah, ditegur Ibu kepala sekolah, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolonglah bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Nana malah tertawa, Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah kira-kira ini ada kasus kedua juga. Nah di kasus kedua, kalau di kasus pertama, kira-kira Ibu Mini itu dia posisi apa? Ayolah, berarti posisi teman dia ya gitu. Tapi dia kan menyampaikan pasti ke wali kelasnya kan dalam hal ini. Kemudian ada kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu
Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapinya. Kalau dilem, akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kira-kira di sini posisi Ibu Suti sebagai Oke. Nah, Ibu Bapak, kemarin ini termasuk keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari perbedaan suku, agama, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini bisa kita lakukan keyakinan kelas ini baik di keyakinan permata pelajaran atau ibu bapak, ibu-ibu sebagai wali kelas. Nah, inilah dia budaya positif kan Ibu. Budaya positif itu ada peraturan kelas nanti lanjut ke keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan yang positif, dan akhirnya jadi pembiasaan budaya positif. Nah, inilah yang kita harapkan terjadi terus berkesinambungan di sekolah ini. Dan itu kan sebenarnya sudah terjadi. Sudah banyak terjadi di sekolah kita ini. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana supaya menjadikannya itu lingkungan positif dan budaya positif. Baik, ini ada peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ditujukan. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi diganti nih. Gimana jadi keyakinannya? Kata-katanya harus yang positif. Nah, contohnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Diganti kata-katanya, jangan pakai kata-kata yang negatif. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Maksudnya begini, kata-kata peraturan ini dijadikan keyakinan kelas, namun diganti kata-katanya jangan dilarang ini loh. Jadi diganti kayak lebih halus. Nah, lebih halus. Terus kalau dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, terus menghormati orang lain. Contoh kayak gini, dilarang baju dikeluarkan. Kan kita bisa bilang berpakaian rapi lebih baik. Ya. Nah, terus dilarang menggunakan narkoba. Di sini sih kata-kata dia kesehatan. Mungkin penjabarannya adalah salah satunya dilarang memakai narkoba gitu kan. Atau bisa juga kita ganti kesehatan sebagai dari iman misalnya, kan bisa kan. Terus kebersihan. Itu kebersihan. Atau tambahan jadi kesehatan. Terus kalau dia sehat pasti imannya kan sehat. Berganti atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, kesabaran. Tapi ini bisa aja suruh budayakan antri misalnya gitu kan. Gunakan masker. Nah, ini kata-katanya kesehatan, keselamatan. Maksudnya penjabarannya itu kemari gitu. Cuma karena udah disepakati per kelas, jadi mereka mengetahui, oh rupanya ini untuk ini gitu. Jadi awal pertama itu kita bikin peraturan dulu. Dari peraturan nanti masuk ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti jadi lingkungan yang positif, nanti akan melebar jadi budaya positif untuk satu sekolah. Jangan berlari di kelas atau
koridor, keselamatan, keamanan. Kalau kita hanya baca sekedar ini, apa sih maksudnya itu kan? Tapi karena keyakinan kelas bersama, anak-anak jadi tahu, kita dengan anak-anak tahu mau kemana arahnya. Oke, bagaimana caranya? Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau kalimat positif. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kalau misalnya mau direvisi, dirubah boleh, kapan aja, sesuai kesepakatan. Nah ini kemarin saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 7A. Jadi pertama kita buat dulu peraturan apa yang mau dirubah, yang mau mereka perbaiki, kegiatan-kegiatan atau kelakuan apa yang mau mereka perbaiki. Nah ini kami buat. Akhirnya disepakatilah ada sekitar 8 keyakinan kelas. Ya, ini dia kegiatan kami, Ibu Bapak. Nah, itu termasuk berikutnya segitiga restitusi. Setelah kita membuat keyakinan kelas, ujung akhirnya adalah kita menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan atau disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi anak itu menyelesaikan masalah mereka itu dengan penawaran yang kita tawarkan sama mereka. Lanjut, inilah dia segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan dulu keadaan sampai anak itu tenang. Baru nanti kita validasi tindakan yang salah. Baru kita membuat keyakinan dengan anak didik kita. Nih, contoh di sini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini rata-rata salah satu pertanyaan yang ada dalam segitiga restitusi. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati, yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini kurang lebih pertanyaan untuk kita menjadi posisi kontrol guru, berupaya menjadi posisi manajer kurang lebih. Nah, tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Apa aja itu menstabilkan identitas? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bilang begitu untuk meredakan keadaan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini kurang lebih kalimat untuk menstabilkan identitas atau menstabilkan keadaan. Nah, kalau dalam validasi tindakan yang salah, itu seperti ini kurang lebih pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah dengan itu nanti dia akan mungkin bercerita kenapa dia melakukan itu. Yang lanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu-Ibu, ada 4 kalimat mungkin yang bisa kita pakai untuk menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Terus, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi nanti inilah tahapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita menstabilkan keadaan atau identitas. Yang kedua kita validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas mana yang mereka sudah langgar. Nah dengan begini kita akan mengajak anak didik itu
supaya mereka mengakui kesalahan mereka, terus posisinya mereka juga mengetahui bahwa mereka bersalah, dan mereka sendiri juga yang menawarkan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki diri. Nah, lanjut. Inilah penerapan segitiga restitusi yang tapi ini nggak bunyi, gimana ya Clara? Oh ini. Oh dari sini nih. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yang mana ini? Ini ya? Oh, nggak bisa pecah bisa. Mana ya? Kayaknya nggak kedengaran. Nah, ini contoh kegiatan demonstrasi kontekstual yang saya lakukan untuk kegiatan segitiga restitusi. Salam bahagia semuanya. Perkenalkan, saya Sari Kristina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Jangan selalu banyak. Dia memang baik, dia kan bajunya. Masuk cepat. Oh, ini waktu kita acara bawah sana tuh. Kayaknya itu tadi.
tadi ketika penampilan berbagai lain, bersama lagi bisa kita bahas. Tidak biasanya aku suka seperti ini. Dan itu juga melihat Rizky yang membuat sampah di suatu berulang di depan itu. Dia pun saya tahu sebenarnya saya tidak berpikir tapi masih juga berpikir kalau maka demikian saya dari sudah berterima ada tadi ada yang waktu baik menurut Rizky keyakinan sekolah saya sudah benar-benar keyakinan tentang orang lain dan sekolah iya, benar sekali. Coba Rizky bayangkan setiap siswa membuang sampah sembarangan terutama sama Ibu akan usaha saya untuk memperbaiki masalah ini. Bagaimana pada kamu selama mempraktikkan segitiga restitusi ini, Nak? Saya sangat senang karena saya dapat mengakui kesalahan yang saya buat dengan mengatakan di program restitusi ini. Kesalahan yang dibuat akan saya bicarakan oleh guru dan akan saya laksanakan. Terima kasih. Ilham, bagaimana perasaan kamu setelah mempraktikkan segitiga ini, misalnya? Saya jadi mengenal dan saya jadi tidak takut akan memberikan dukungan untuk sanksi. Saya pun diberikan cara di mana agar selama ini tidak terulang kembali. Terima kasih. Baik, ibu-ibu, inilah contoh praktik segitiga restitusi saya, di mana saya bertindak sebagai berusaha posisi menjadi manajer. Nah, saya berharap dari apa yang menjadi diseminasi saya hari ini, saya dan ibu bapak semuanya kita
kita bisa mampu mulai dari membuat peraturan kelas sampai membuat itu menjadi suatu keyakinan kelas yang lama-lama akan bisa menjadi lingkungan positif untuk anak-anak didik kita. Kemudian itu bisa jadi virus yang baik menular dari budaya positif di kelas kita, di sekolah kita masing-masing. Nah, ada juga posisi kontrol guru yang dimana kita bisa jadi penghukum atau kita jadi bisa pembuat bermasa bersalah atau jadi teman atau jadi pemantau atau jadi manajer. Nah, sekarang kita lah yang lebih tahu bagaimana cara kita memposisikan supaya anak-anak murid di sekolah kita ini merasa senang, merasa nyaman belajar di sekolah ini dan juga bisa belajar menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Semuanya itu tujuannya adalah untuk menghasilkan murid-murid yang berkualitas, baik dari hasil belajar mereka maupun karakter mereka bersama. Kira-kira seperti itulah hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Bu Sadia ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini kan tadi paparan diseminasi terkait dengan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Sadia. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan sudah banyak ya, menambah wawasan kita jadi tahu apa itu restitusi ketiga, bagaimana kita mengontrol diri, seperti itu. Apa saja perbedaan antara hukuman, sanksi, konsekuensi, seperti itu. Nah, apakah kita sebagai guru mampukah sudah kita menjadi di posisi kontrol? Apakah kita masih bolak-balikkan gitu ya, Pak Ibu ya, begitu ya? Nah, baik, kita ini sampai pukul berapa? Pukul 12 ini tinggal 2 menit lagi, Ibu-ibu. Terkait karena masih waktunya tinggal 2 menit lagi sampai ke pukul 12, kan begitu ya, Ibu ya. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Ada yang mau ditanyakan terkait paparan dari Bu Sari tadi, Ibu? Saya anggap nggak ada ya. Kalaupun nanti ada di kegiatan pondok mungkin ya, bisa dibuka kembali. Ini bisa ditanyakan ke Bu Sari. Yang Ibu ya. Baik, sebelum kita tutup ini ada speaking ya. Ibu-ibu, karena kita udah pada capek, nah kita gerakkan dulu sebentar lah ya. Ya. Dari ininya ya, kita SDG dulu ya. Untuk menggerakkan sendi-sendi kita. Ayo Bapak Ibu boleh berdiri. Ya.
kasih untuk kesediaan ibu-ibu dan bapak-bapak tadi yang sudah melakukan sholat Jumat. Terima kasih ibu-ibu untuk kehadirannya. Terima kasih juga telah bersedia bertahan untuk menyaksikan atau melihat presentasi pemaparan saya diseminasi budaya positif. Apabila saya punya kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik Bu Sari, kita kasih ampun dulu untuk Ibu Sari, Ibu. Baik, nanti kita tutup dulu. Setelah itu kita untuk bersama ya Ibu ya. Iya. Saya punya pantun ini Ibu. Berlian bersinar, garis bermotif. Saga warnanya ada tulisan. Demikian paparan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat, menambah wawasan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang tidak berkenan. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di sesi